Kapan sih sebetulnya anak-anak itu mulai belajar berhitung, dan kapan mereka benar-benar paham konsep angka? Selama ini, jawabannya tuh kayaknya agak abu-abu ya. Tapi ada sebuah penelitian baru yang akhirnya ngasih kita peta yang super jelas. Dan hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, fakta pertama ini aja udah bikin geleng-geleng kepala. Coba lihat, di kelas prasekolah, hampir 60% waktu belajar matematika itu habis buat keterampilan spasial. Ya, kayak main puzzle gitu. Sementara itu, angka dan berhitung yang jadi fondasi utamanya cuma dapat jatah kurang dari seperempat waktu. Jomplang banget kan? Dan jangan salah, ini bukan masalah sepele loh. Penelitian yang kuat banget nunjukin kalau kemampuan matematika di usia dini itu salah satu prediktor terbaik buat kesuksesan akademis jangka panjang. Bukan cuma di pelajaran matematika, tapi juga di kemampuan membaca. Jadi, taruhannya ini tinggi banget. Nah, disinilah kita nemuin sebuah paradoks. Kalau matematika di usia dini itu sebegitu pentingnya, kenapa ya pendekatan kita di kelas seringkali nggak nyambung dengan apa yang sebetulnya dibutuhkan anak-anak? Dan masalah ini kebawa terus sampai ke taman kanak-kanak. Ada analisis yang nemuin kalau sebagian besar materi matematika di sana itu ngajarin skill yang ternyata udah dikuasai sama lebih dari separuh muridnya. Artinya, kita buang-buang waktu berharga buat ngulang pelajaran, bukannya mendorong mereka buat maju. Nah, untuk mecahin masalah ini, para peneliti memulai sebuah misi besar. Mereka mau membuat peta perkembangan matematika yang jauh lebih detail dan akurat untuk anak-anak prasekolah. Coba bayangin gini deh. Panduan yang lama itu ibarat peta kuno yang burem yang cuma nunjukin benua secara umum. Nah, studi ini tujuannya adalah menciptakan peta modern sekelas GPS yang nunjukin setiap jalan, setiap tikungan dalam perkembangan skill berhitung seorang anak. Dan ini bukan studi kecil-kecilan loh. Peneliti ini ngumpulin data dari, lebih dari 800 anak, ngeliatin 8 skill berhitung yang beda-beda, dan ngelacak kemajuan mereka setiap 6 bulan sekali. Ini ngasih kita gambaran yang detailnya luar biasa. Jadi, apa sih yang ditemuin sama peta baru ini? Beberapa hasilnya benar-benar mengejutkan dan jujur aja bisa mengubah cara kita mandang kemampuan matematika anak-anak. Yuk kita lihat temuannya. Peta baru ini ngasih kita timeline yang spesifik. Contohnya soal berhitung. Ternyata, di usia 5 tahun, lebih dari separuh anak itu udah bisa loh berhitung sampai 20. Tapi, buat loncat sampai ke angka 100, wah itu tantangan yang beda level, yang hampir nggak ada anak seusia mereka bisa lakuin. Ini nunjukin kalau kemajuan itu bertahap, nggak bisa instan. Salah satu temuan yang paling menarik itu soal pemahaman jumlah atau kardinalitas. Ternyata, ini tuh kayak koin dengan dua sisi. Minta anak jawab ada berapa banyak benda di depan mereka, itu satu hal. Tapi, kalau kita minta mereka, coba kasih aku N benda, itu skill yang beda banget dan ternyata jauh lebih susah. Dan ini dia data yang bikin kita mikir. Di usia 5 tahun, sekitar 65% anak bisa lihat 16 benda dan jawab ada 16. Tapi pas disuruh untuk ngambilin 16 benda, cuma 33%. Artinya cuma 1 dari 3 anak yang bisa ngelakuinya dengan benar. Ini bukti penting banget. Tahu sebuah angka itu nggak sama dengan bisa menggunakan angka itu. Peta ini juga nunjukin gimana penguasaan itu terjadi angka demi angka. Ambil contoh angka 3. Di usia 4 tahun, sebagian besar anak tuh udah hatam lah sama angka ini. Mereka bisa ngitung, nyebutin jumlahnya, dan ngasih kalau diminta. Angka-angka kecil inilah fondasi awal mereka.